Om Swastiastu pemirsa Bali Om TV, Swastiastu. kembali saya Winata menjumpai Anda dan ya seperti biasa dalam Bali Post Talk. Tapi kali ini sedikit istimewa karena saya akan mewawancarai Kapolres Bangli, Bapak AKBP Igusti Agung Dana Aryawan SIK MIK. Tentang apa? Tentang pengamanan pilkada, karena Bangli merupakan salah satu kabupaten kota di Bali yang akan menyelenggarakan pencoblosan pilkada nanti pada tanggal 9 Desember. Tentu proses sudah berjalan dan kita ingin mengetahui karena nanti 9 Desember ini seperti apa pengamanannya, dan sangat relevan sekali kita akan mewawancarai Bapak Kapolres. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Kapolres. Om Swastiastu. Menapi Gatra, sehat ya? Nggih, becik-becik. Ya. Nanti kita akan bicara tentang pengamanan pilkada nih, Gege. Ya. Ya, kita bicara tentang mungkin apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Kapolres dalam hal ini. Karena kan kampanye sudah mulai dari pendaftaran dulu ya, kemudian kampanye, apa saja persiapan-persiapannya, dan nanti pada tanggal 9 Desember seperti apa? Ya. Saya izin buka silakan. masker ya. Oke. Sudah jaga jarak juga. Iya, udah jaga jarak. Ya. Dan saya sudah swab juga. Sudah aman ya? Aman. Baik, jadi sebenarnya rencana awal untuk pilkada ini kan bulan April. Jadi mulai pertengahan bulan di tahun 2019 persiapan-persiapan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Polres Bangli, baik secara internal kesiapan anggota dalam melakukan pengamanan ini sudah dilatihkan sejak awal dari mulai pertengahan tahun 2019. Jadi anggota sudah mulai dilatih, baik kemampuan personal maupun kemampuan kegiatan atau gerakan secara kelompok ya, dari untuk kegiatan kemampuan dalmas, pengendalian massa, pengurai massa, ini sudah dilatihkan sejak awal. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemetaan daripada kerawanan. Jadi sejak awal sudah dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan di Bangli, baik kerawanan dari segi konflik, kemudian kerawanan daripada kesulitan geografis, itu juga merupakan kerawanan, dan antisipasi pada saat bencana yang bisa terjadi. Ini kita sudah petakan semua, sehingga pemetaan itulah dasar kita untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Jadi langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polres Bangli sampai dengan saat ini, yang pertama itu kita melakukan persiapan terhadap personil yang akan melakukan pengamanan. Kemudian yang kedua, secara eksternal sejak awal antara stakeholder yang nantinya akan mengawaki pilkada ini seperti KPU, Bawaslu, kemudian Kesbangpol, kemudian Satpol PP, Polres, dan Kodim. Ini sejak awal kita sudah menjadwalkan kegiatan yang namanya coffee morning. Jadi ini kegiatan yang sifatnya non formal. Selain kegiatan formal, kita mengadakan secara rutin juga kegiatan rapat koordinasi. Namun yang lebih mengena ini coffee morning. Jadi semua permasalahan-permasalahan baik dari segi keamanan, dari segi penyelenggaraan maupun pengawasan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu, ini permasalahan semua tercurah di sana. Sehingga kita bagaimana mengantisipasi secara bersama-sama adanya hambatan-hambatan yang terjadi. Kemudian setelah memasuki tahapan awal ya, kemudian sudah masuk tahapan pendaftaran, kemudian pemeriksaan kesehatan, sampai dengan tahapan kampanye ini ya. Jadi kita sudah melakukan langkah seperti kita secara berkala melakukan pertemuan dengan para tim sukses. Ya, para tim sukses kami panggil ke Polres kadang-kadang, atau saya dan Pak Dandim menyambangi para tim sukses di sekretariat. Demikian pula dengan para calon. Saya dengan Pak Dandim menyambangi para calon di rumahnya, menyambangi para calon ini di sekretariat, dan kita adakan komunikasi kira-kira apa yang bisa dilakukan, apa permasalahan-permasalahan yang ada, dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada. Baik. Kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan tindakan kepolisian. Kita sudah melakukan tindakan preemptif, edukasi kepada masyarakat, kemudian preventif tentunya ini pencegahan, patroli-patroli baik skala kecil maupun patroli gabungan dengan TNI maupun Satpol PP ini juga kita lakukan, patroli berskala besar, maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya represif, misalnya justisi yang ada hubungannya dengan
pengumpulan massa, kemudian ya yang terkait untuk masalah kampanye. Selama ini ada persoalan-persoalan, ada kendala-kendala mungkin, atau ada katakanlah dari hasil pemetaan misalnya, mulai dari pendaftaran, terutama masa kampanye ini agak rawan sedikit ya. Ada gimana? Selama ini apakah di Bangli Pak Kapolres baik-baik saja, aman-aman saja? Atau ada peristiwa yang menonjol yang selama ini ditangani oleh Kapolres? Kalau menonjol, saya pikir belum ada yang berarti, tetapi memang karena kampanye di masa pandemi ini adalah hal yang baru bagi para tim sukses maupun para pasangan calon, sehingga ada beberapa aturan khususnya PKPU nomor 13 yang harus disosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Nah, ini kadang-kadang ada perbedaan persepsi, misalnya terkait masalah jumlah orang yang hadir pada saat kampanye. Ini harus betul-betul tersosialisasi, sehingga memang ada beberapa waktu kampanye yang melanggar. Jadi kami sudah hanya sekali saja, tapi hanya sekali, begitu kita sudah peringatkan, kemudian membubarkan mandiri karena mereka tidak tahu aturan yang baru PKPU nomor 13 sehingga membubarkan diri. Nah, itu adalah yang pertama dan terakhir. Kemudian ada permasalahan juga kadang-kadang ya ada yang usil terkait masalah APK, APK ada yang rusak. Nah, itu kan, tapi kita sudah ada kesepakatan dengan para pasangan calon maupun tim sukses bahwa APK ini harus dipasang berdampingan. Kalaupun nanti ada yang rusak salah satu, dua-dua akan dicabut. Ini udah ada kesepakatan. Nah, sehingga yang manapun rusak, dua-dua dicabut. Nanti akan dipasang kembali pada saat sudah ada yang diperbaiki. Jadi ini kesepakatan kita yang ya lumayan mendinginkan lah untuk situasi. Jadi tidak ada peristiwa yang menonjol ya, Pak Kapolres. Astungkare mudah-mudahan. Tapi saya mendengar informasi juga Pak Kapolres dalam Bangli dalam hal ini, dalam pilkada ini sangat rajin nih, turun hampir ke semua desa lah ini untuk bagaimana katakanlah mengademkan situasi. Gimana ceritanya? Sudah berapa desa yang sudah dikunjungi Pak Kapolres? Betul sekali, karena saya merasa bahwa seperti yang tadi sampaikan bahwa pemilu ini merupakan hal yang baru, pemilu di tengah pandemi sehingga harus betul-betul masyarakat, penyelenggara maupun aparat keamanan pada satu pemahaman yang sama, sehingga apa yang harus dilakukan adalah sosialisasi dengan cara mendatangi, karena kalau dipanggil ini kan tentu akan melanggar protokol, sehingga Kapolres mau tidak mau harus door to door. Jadi kita saya paling dari pertengahan 2020 sudah melakukan kegiatan namanya Sambang Desa, atau kita menyambangi di desa-desa ini, melakukan sosialisasi ke desa-desa. Hampir semua desa, bukan hampir, jadi semua desa. Dari 72 desa ini, sisa 4 desa yang belum saya datangi. Jadi paling tidak satu minggu ini, per satu minggu saya datangi 6 sampai 9 desa satu minggu ya. Memang membutuhkan energi yang luar biasa. Karena kita tahu sendiri ya, kalau Bangli itu kan kontur wilayahnya, geografisnya turun sampai ke daerah-daerah pelosok mungkin Pak. Ya betul. Tapi ini kami rasakan. Dan Pak Kapolres langsung datang ya, tidak diwakili oleh Pak Kapolres ini. Tidak diwakili. Saya datang sendiri dan membawa para pejabat utama. Ya, sehingga apa permasalahan tidak hanya berbicara masalah pemilu saja, termasuk juga protokol kesehatan dan kegiatan yang pembatasan masalah kegiatan adat dan agama. Ini perlu pemahaman yang sama, karena semua situasi ini terkait. Kegiatan agama, protokol kesehatan, dan pemilu ini adalah suatu hal yang terkait. Dan itu kami sosialisasikan. Kadang-kadang juga Kapolres di situ harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ranahnya Bawaslu, yang ranahnya KPU, termasuk juga ranahnya pemerintah daerah, ya sebisa mungkin kami jawab, tapi kalau tidak kami tampung. Jadi itu sangat membantu dalam terciptanya situasi keamanan di Bangli. Ya luar biasa tentu, karena masyarakat didatangi langsung oleh Pak Kapolresnya dengan pejabat utama, antusias ya. Antusias sekali ya. Masih ada 4 desa lagi ya? Masih ada 4 desa. Akan dituntaskan sebelum tanggal 9 Desember? Ya, rencana minggu ini harus tuntas, dan tidak hanya saya sosialisasi saja, kami juga memberikan sedikit sarana kontak atau bantuan berupa fasilitas-fasilitas kepada pemuda di sana, seperti kita bawa alat olahraga, kemudian ada kalau desa yang membutuhkan tong air, kami bawakan tong air. Tentu ini juga dari anggaran pemilu yang dibantu oleh Pemda. Baik. Itu. Pak Kapolres, kalau kita bicara tentang tentu yang rawan itu tanggal 9 gitu ya, pencoblosan.
Ada upaya antisipasi khusus tidak yang sudah dipersiapkan atau kan ini sudah cukup lama persiapannya? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa persiapan kami sebenarnya sudah lama dalam penciptaan situasi ya. Tetapi di akhir menjelang hari H ini memang kita lebih kegiatan lebih kita perbanyak lagi. Ini khususnya dalam Cipkon, cipta kondisi ini. Nah ini kebetulan kita melaksanakan operasi Cipkon dari tanggal 22 sampai tanggal 7 Desember nanti. Kami berkonsentrasi terhadap minuman keras, kemudian narkoba mungkin, kemudian ada bahan petasan seperti itu yang kira-kira berpotensi nanti mengakibatkan situasi menjadi terganggu untuk tanggal 9. Miras juga ya? Miras ya, sampai dengan saat ini kita sudah hampir 500 liter lah untuk menyita dalam 1 minggu ini. Penting karena itu bisa jadi sumber keributan nanti di masa dan ini memang masukan dari para tokoh masyarakat yang kami datangi. Jadi kuncinya Pak Kapolres, tolong miras ini ditertibkan sekali, dan ini kita lakukan. Ya. Pak Kapolres, karena sudah ada ujung akhir di Bali Post Talk kali ini, mungkin sebagai kata penutup lah, closing maksudnya closing statementnya Pak Kapolres mungkin kepada masyarakat Bangli yang menonton acara ini berkait dengan pilkada dan juga mungkin situasi kondisi yang aman di Bangli. Silakan Pak. Jadi proses pilkada ini merupakan proses demokrasi. Sementara demokrasi itu merupakan cermin dari peradaban suatu daerah. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Bangli khususnya yang nanti kita akan melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 9 Desember. Mari kita sukseskan pesta demokrasi ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pesta demokrasi atau pilkada yang tanggal 9 Desember nanti bisa berjalan lancar dan bisa berjalan aman, di mana situasinya juga bisa terkendali, dan yang terpenting pilkada ini harus berjalan sehat, masyarakatnya tetap sehat, tidak menjadi klaster baru. Untuk itu mari kita ikuti aturan-aturan yang ada dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pilkada lancar, pilkada aman, dan pilkada sehat ini bisa tercapai. Baik, terima kasih Pak Kapolres, luar biasa informasi yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi atensi kita bersama, tidak hanya di Bangli tapi juga di seluruh Bali yang menyelenggarakan pilkada ini. Tadi dikatakan berjalan dengan baik, terutama sehat ya Pak Kapolres. Sehat, supaya tidak kemudian menjadi klaster penularan. Ini yang menjadi pentingnya, dan Pak Kapolres di Bangli sudah memberikan contoh bagaimana langsung turun ke lapangan, memberikan informasi kepada masyarakat, melakukan upaya-upaya pendekatan supaya pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Tanggal 9 Desember datang ke TPS tapi dengan protokol kesehatan supaya kita tidak tertular COVID-19. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Kita pakai lagi.